Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Herman sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Nafal Gifari dengan NIM belakang 40160. Di sini saya akan mempresentasikan topik mengenai daur hidup kewirausahaan. Dan topik yang akan saya bahas nanti itu ada peluang bisnis, ideasi dan pengujian, pembentukan model bisnis, pengadaan sumber daya, dan juga manajemen dan pelaksanaan. Dalam peluang bisnis itu sendiri, wirausahawan mampu mengubah industri dan juga pasar dengan menciptakan nilai bagi pelanggan dan masyarakat. Ada yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia, ada juga yang menciptakan peluang baru. Secara simpelnya, peluang itu bisa kita temukan dan diciptakan, dan kedua jenis tindakan ini tuh menjadi ciri utama dalam studi kewirausahaan. Istilah wirausaha sosial ini merujuk pada seseorang yang menggunakan teknik yang sama dengan wirausaha bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi melakukannya untuk menciptakan dan juga mengelola bisnis nirlaba yang bermanfaat secara sosial. Menurut Dun dan Bradstreet dan majalah INC, sekitar 33% dari semua usaha itu baru gagal dalam 6 bulan pertama beroperasi, dan 50% gagal dalam 2 tahun pertama, serta 70% gagal dalam 3 tahun pertama. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya adanya evaluasi dari peluang tersebut untuk menguji ide sebelum menghabiskan lebih banyak waktu dan juga uang. Dan selanjutnya kita bisa menilai dari pasarnya sendiri dalam tingkatan mikro dan juga makro. Dalam tingkatan makro, kita bisa mengukur ukuran pasar, di mana ukuran tersebut kita mencakup jumlah pelanggan atau total uang yang dibelanjakan oleh pelanggan. Dan dalam tingkat mikro, kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi segmen pelanggan yang lebih kecil di dalam pasar secara keseluruhannya. Dan selanjutnya kita bisa menilai industri ini dengan menganalisis terhadap kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman pendatang baru, dan juga karakter persaingan industri. Contohnya itu pada industri komputer pribadi atau PC pada antara tahun 90-an, 1980-an dan awal tahun 2000-an yang meningkatkan persaingan karena adanya tingkat kebutuhan, kemajuan teknologi, dan juga penurunan harga. Dan selanjutnya kita bisa menilai dari timnya apakah bisa kompeten atau tidak. Dalam tim itu ada eh, tiga role tiga role utama. Yang pertama itu ada hacker sebagai Chief Technology Officer atau CTO yang menciptakan teknologi yang diinginkan pelanggan. Kedua ada hustler sebagai pemimpin atau CEO yang membangun tim, membagikan semangat mereka, memperbarui model bisnis serta membimbing timnya sendiri. Dan terakhir ada desainer di mana kita sebagai identitas suatu merek, pengalaman pengguna, arsitektur informasi serta terus menginformasikan profil pelanggan. Dan yang selanjutnya itu adalah sifat dari produk sendiri, apakah baru, berguna, dan juga layak. Jadi suatu metode atau alat yang namanya itu new useful visible. Jadi alat itu sederhana dan juga mudah digunakan untuk menilai peluang bisnis. Alat ini tuh berguna untuk menilai solusi untuk kebutuhan pasar. Meskipun alat ini tidak memberikan detail yang banyak, tapi mampu memberikan pemahaman awal untuk yang baik, apakah suatu ide ini akan berhasil atau tidak. Dan topik selanjutnya tuh ada ideasi dan pengujian, di mana Blank itu menyatakan bahwa startup bukanlah versi kecil dari perusahaan besar. Bagi dia, startup itu adalah organisasi yang dibentuk untuk mencari model bisnis yang dapat diulang dan juga diskalakan. Dan dalam perspektif ini, Blank mengembangkan konsep proses pengembangan pelanggan, di mana proses 4 langkah yang terdiri dari penemuan pelanggan, validasi pelanggan, penciptaan pelanggan, dan juga pembangunan pelanggan. Langkah pertama ini adalah penemuan pelanggan, di mana wirausaha membangun hipotesis dan juga berusaha mengujinya. Langkah kedua di mana validasi pelanggan untuk melihat apakah solusi yang diusulkan ini sesuai dengan masalah pelanggan. Dan langkah ketiga dan keempat itu penciptaan pelanggan dan pembangunan perusahaan masing-masing. Dan ada juga metodologi Lean Startup yang berfokus pada penemuan dan juga penghilangan sumber-sumber pemborosan yang berpotensi menghambat suatu usaha. Dalam hal ini, pendekatannya itu meminta usahawan untuk mengukur produktivitas mereka secara berbeda-beda dari penekanan yang diberikan dalam proses manufaktur dan layanan. Dan selanjutnya ada pembentukan model bisnis di mana menurut Alexander dan Pickner adalah model bisnis yang menggambarkan alasan dibalik cara suatu organisasi itu menciptakan, menyampaikan, dan juga menangkap nilai. Dan model yang mereka kemukakan ini tuh ada 9 elemen dasar, yang dimana ada segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan terakhir ada struktur biaya.
Dan selanjutnya ada pengadaan sumber daya di mana setelah kita menghipotesis model bisnis yang terbentuk, kita menemukan tantangan baru yaitu untuk menemukan modal atau sumber daya, di mana banyak para wirausahawan tuh struggle dalam eh, pendapatan modalnya sendiri. Namun ada alternatif yang bisa kita lakukan yaitu dengan metode effectuation, di mana konsep ini tuh kita menyatakan bahwa kita tuh tidak selalu berpikir secara casual dan sebaliknya kita harus memulai dengan seperangkat alat atau sarana yang ada dan membiarkan tujuan itu muncul secara bertahap. Jadi prinsip utamanya itu kita beroperasi secara kemampuan yang kita miliki serta alat yang kita miliki dan bisa kita implementasikan dalam bentuk tabel di slide berikut ini. Dan selanjutnya, meskipun ada metode lain selain effectuation, ya meskipun effectuation itu acara yang hebat untuk memulai, dan hampir semua startup itu membutuhkan pendanaan eksternal untuk tumbuh. Dan menurut Carlin Sinclair Robinson, dia mengidentifikasi 10 sumber pendanaan utama yang dapat dieksplorasi sebelum mencapai investor malaikat atau modal ventura, di mana sumber itu ada dari pendanaan pribadi, fasilitas kredit pribadi, sampai pembiayaan rekening tabungan pensiun. Dan selanjutnya berbagai ahli juga membahas fase-fase dalam proses pendanaan startup. Biasanya fasenya itu ada 5. Pertama ada pendanaan awal di mana dana umumnya itu berasal dari pengusaha itu sendiri dan sumber alternatif seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini. Jadi pada fase pertama itu ada pendanaan awal, fase kedua ada putaran pada pertama pendanaan, fase ketiga ada putaran kedua pendanaan, fase keempat ada ekspansi, dan fase kelima ada IPO atau penjualan. Dan selanjutnya ada manajemen dan pelaksanaan di mana setelah kita menemukan model bisnis yang dapat diulang dan terjangkau, kita memasuki fase untuk mengeksekusi bisnis yang kita jalankan, di mana ada langkah-langkah utama yang saya ambil dan sebagai poin ini, di mana ada proses pengembangan pelanggan yang berfokus pada penciptaan pelanggan dan pembangunan perusahaan. Tujuannya itu untuk menciptakan permintaan pelanggan pengguna akhir dan membangun organisasi yang mampu memenuhi permintaan tersebut, sehingga beralih dari startup menjadi bisnis yang mapan. Namun eksekusi di startup ini punya tantangan dan peluang tersendiri dibandingkan perusahaan besar. Dan pada gambar ini tuh kita bisa mengidentifikasi 4 jenis proses generik yang ada di setiap perusahaan. Pertama ada proses manajemen operasional, ini untuk memproduksi dan juga mendistribusikan produk dan layanan. Kedua ada manajemen pelanggan, di mana meningkatkan nilai pelanggan. Ketiga ada proses inovasi, proses yang menciptakan produk dan layanan baru. Terakhir ada proses regulasi dan juga sosial, di mana proses yang meningkatkan komunitas dan lingkungan. Dan selanjutnya pada tabel ini tuh kita memecah 8 proses bisnis umum serta aktivitas kuncinya. Dengan kerangka kerja tabel berikut ini kita bisa eh, secara sistematis merancang, mengelola, dan juga meningkatkan proses internal dalam suatu bisnis yang kita jalankan untuk memastikan efisiensi dan juga konsistensi dalam penyampaian nilai yang merupakan inti dari eksekusi yang sukses. Jadi tabel itu sebagai pondasi utama untuk membangun perusahaan atau wirausaha atau bisnis yang tidak hanya inovatif tapi juga dapat di skala dapat di skala lebih besar lagi dan juga berkelanjutan. Sekian untuk presentasi daur hidup kewirausahaan dari saya. Terima kasih atas penjelasan yang telah saya berikan.